kesunyian malam ini, ku datang menghampiri. Siapa yang gak kenal Rumah Pengabdi Setan? Rumah yang dicari banyak orang setelah menonton film rekaan ulang berjudul Pengabdi Setan. Rumah ini jadi lokasi syuting film yang disutradarai oleh Joko Anwar tahun 2017. Gak banyak yang tahu kalau rumah yang ada di tengah-tengah perkebunan teh ini di daerah Panggalengan, Kabupaten Bandung itu masih menyimpan sejumlah misteri. Salah satunya misteri sosok wanita yang diberi julukan Si Merah. Di rumah ini, sosok yang menjadi maskot mistisnya itu Si Merah, guys. Kalau kata orang sini mah namanya Si Berem. Sosok ini cukup sering menampakkan diri dengan memakai baju khas berwarna merah. Cerita yang berkembang di masyarakat, pada zaman penjajahan Belanda, ada seorang wanita yang bekerja sebagai pemetik daun teh. Kira-kira sekitar tahun 1920-an. Dia orang pribumi, dulunya dia disiksa oleh orang Belanda. Wanita itu bekerja pada seorang majikan yang berkebangsaan Belanda. Wanita ini juga dikabarkan meninggal, guys. Warga yang tahu hal ini menduga kalau majikannya lah yang membunuh wanita itu. Ciri khas merah itu karena wanita itu sering memakai baju merah ketika bekerja. Bahkan dalam cerita warga, ketika hujan pun wanita itu seringkali memakai payung berwarna merah. Merah itu bukan berarti merah berwarna sosoknya ya, tapi kebetulan dia bekerja memakai baju merah. Bagi kamu yang penasaran atau ingin mencoba sensasi berkunjung ke Rumah Pengabdi Setan di tengah malam, silahkan mencoba. Dan jangan pergi ke sana sendirian. Jika takut sendirian ke rumah ini, jangan khawatir. Kita akan menemani kalian menelusuri ruangan demi ruangan di Rumah Pengabdi Setan ini. Dan kita akan menggali informasi atau peristiwa apa saja sih yang pernah terjadi di rumah ini. Assalamualaikum guys, hari ini kita nge-review di salah satu rumah yang pernah dijadikan salah satu film di daerah Bandung. Kita masuk ke rumahnya, Rumah Pengabdi Setan namanya. Ini bangku-bangkunya, kalian bisa duduk-duduk santai di sini. Kalau sore ini pas banget di sini sambil minum-minum teh cantik. Kita masuk ke dalam yuk. Nah, dari atasnya yang biasanya kata orang-orang suka banyak penampakan tuh dari bagian atas. Yang tadi itu banyak sekelebet perempuan-perempuan kata warga sekitar. Coba, nah ini untuk kuburannya kuburan palsu ya guys. Ini cuma properti doang buat film kemarin. Bukan kuburan beneran. Oke. Ini bagian sampingnya. Oke. Ini kita coba cari pintu masuknya. Nah, ini pintu masuknya guys. Seru sih kalau kalian kesini bawa temen, bawa keluarga, buat tahu rumah-rumah antik yang ada di Bandung. Ini buat properti film ya guys. Ini fotonya foto buat film, bukan foto pemilik rumah aslinya, bukan. Terus ibu-ibu itu, ini keluarga, fotonya juga properti, nggak beneran. Ini untuk film. Masih pada ganteng-ganteng tuh. Sejauh ini sih dari foto-foto ini sih aman guys, nggak ada yang aneh-aneh. Patung, inget banget tuh dulu nenek gue waktu gue kecil punya patung mirip kayak gitu. Aman itu patungnya guys. Tangga, nah ini tangga nih yang biasanya orang sekelebet kata pengunjungnya
pernah lihat, ada yang pernah lihat, jadi kayak orang naik ke tangga tek 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 gitu guys. Katanya sih jenisnya seperti noni-noni Belanda guys. Lagi kita ke ruangan yang lain tuh ya kan, ditaruh ornamen kayu supaya terlihat lebih etnik. Oke, ini foto-fotonya. Foto-fotonya banyak ya. Ini dulunya perkebunan. Jadi kalau dari sisi virtual yang saya lihat, teman-teman yang mungkin bisa flashback ke belakang, teman-teman yang punya indera keenam, saya nggak dapat gambaran ini rumah berdiri di tahun berapa. Saya tahu ini 19-an tahunnya, cuma saya nggak jelas ini 19 berapa. Saya udah berkali-kali nge-review dan nggak dapet gitu teman-teman. Nanti boleh komen ya teman-teman yang bisa ngeliat flashback ke belakang. Saya minta interaksi teman-teman untuk lihat kira-kira ini kejadian rumah ini dibangun di tahun keberapa. Keris yang ada di sini, dari yang saya lihat, ini properti teman-teman, bukan berasal dari awalnya rumah ini berdiri. Nah, ini yang saya bilang. Begitu masuk di ruangan kedua, saya ngelihat sesuatu yang beda, seperti kita ditarik ke masa yang berbeda yang ada di rumah ini. Oke, ruangan ini sepertinya sih bekas dapur, ada patung ya. Sejauh ini sih kalau patung memang rata-rata kan memang diisi sama makhluk halus guys, tapi itu hanya sementara, jadi nggak ada yang menetap di patung ini, bener-bener stay gitu ya, hanya keluar masuk aja. Itu yang saya lihat sih seperti itu. Oke, the next is ruangan lain yang biasanya di film tersebut ini bagiannya itu menuju ke arah dapur. Seperti itu, ini properti juga ya teman-teman. Sambil melihat nanti penampakan yang beneran nih teman-teman, aku mau flashback ke sedikit cerita seorang gadis usianya pada saat kejadian 18 sampai 19 tahun. Aku nggak paham namanya itu antara Tatri atau Ratri. 5 suku kata teman-teman. Jadi dia bercerita di 2 hari lalu setelah saya dapat izin ya teman-teman. Itu berbicara tapi tidak ada suaranya gitu. Jadi hanya kita baca dari ucapan mulutnya. Seperti itu. Rumor yang beredar di masyarakat di sekitar tempat ini ada yang namanya dikenal dengan kuntilanak merah. Ratri, mohon maaf saya izin manggil namanya. Oh, dia lebih suka dipanggil Tatri, maaf. Tatri. Itu berbentuknya itu tidak berwarna merah, teman-teman. Kenapa dia ada di sini? Jadi tahun 19-an. Ini dulunya di sekitar sini kan memang ada pabrik, teman-teman. Beliau ini adalah pekerja yang ada di sini. Mengalami kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang, itu bukan satu orang aja. Anak ini cantik, teman-teman. Cantik, saya nggak tahu kesalahan apa yang dia perbuat. Yang saya lihat
di posisi terakhirnya dia itu kakinya sedikit merunduk seperti kita sedang lari tiba-tiba berjatuh gitu teman-teman. Jadi lutut kita satu ada di atas, satu menyentuh lantai seperti itu. Kepalanya merunduk, rambutnya coklat agak ikel. Saya nggak bisa lihat mukanya pasti pada saat kejadian itu. Ada kalau di kita itu mungkin dipasung ya teman-teman, tapi anehnya dipasung di sini itu bukan di bagian kaki tapi di bagian tangan. Tangan beliau dipasung dua-duanya, tapi tidak dikaitkan dalam satu tembok, jadi hanya didempetkan antara tangan satu dengan tangan lainnya. Kuku-kukunya itu teman-teman seperti habis dicabut. Itu yang saya lihat. Saya yakini suara-suara minta tolongnya itu iya dari sini gitu teman-teman. Dari sini adalah suara minta tolongnya. Tatri, saya izin cerita ya, karena memang sudah dapat izin cerita dari beliau. Sempat mengalami juga yang namanya kekerasan seksual teman-teman. Di sini saya menceritakan hanya ingin meluruskan saja begitu ya. Beberapa kali terdengar rumor bahwa pengunjung-pengunjung yang datang ke sini kan sering diganggu, seperti ingin bercerita ya dari Tatri ini. Ternyata yang diceritakan adalah kisah hidupnya pada zaman dahulu. Beliau memang tinggal di pabrik ini, rumah ini dekat dengan pabrik itu teman-teman. Sekitar jarak berapa? 100 meter. Jadi kalau dari rumah ini bisa ngelihat ke tempat pabrik itu berada gitu. Mengalami kekerasan seksual kurang lebih 2-3 kali. Sampai akhirnya melawan dan dicap gila sama orang-orang sekitar. Karena dianggapnya itu kacau, padahal memang dia mengalami tekanan mental gitu teman-teman. Tidak digilir ya teman-teman dalam hal ini, tapi memang ada salah satunya yang memakai dia seperti itu. Pada saat beliau tutup usia pun badannya itu sudah penuh memar dan luka-luka seperti itu. Misal teman-teman ada yang bertanya, yang melakukan itu orang luar atau orang pribumi? Dari 3 orang itu, 2-nya adalah orang luar, yang satunya adalah orang pribumi. Ada orang kita teman-teman yang melakukan hal yang tidak baik kepada si Tatri itu. Jadi ada rasa dendam, rasa marah, rasa kecewa. Jadi moodnya itu memang sering berubah teman-teman. Di satu sisi ada masanya dia itu bernyanyi. Kalau mungkin warga-warga sekitar Bandung, saya lupa nama daerahnya apa, Pengalengan maksud saya, itu yang deket-deket sini kan. Sekarang di sini sudah banyak perumahan juga ya teman-teman. Itu aku pernah dengar suara orang yang nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya, nyanyi-nyanyi senandung-senandung seperti lagu-lagu luar. Dia memang orang pribumi ya teman-teman, tapi karena dari kecil bekerja di sini dari sekitar umur 12-13 tahun, jadi sudah seperti orang luar.
bernyanyi bersenandung yang lagunya seperti lagu orang Belanda. Ini sebenarnya dia gitu, berusaha menceritakan apa yang pernah terjadi, karena kan rumor-rumor yang beredar tuh kenceng bahwa dia berbaju merah dan sebagainya. Saya infokan dari yang saya lihat, ya beliau nggak berbaju merah gitu. Mungkin pada saat hidup warna kesukaannya adalah merah, tapi pada saat tutup usia dan pada saat dia menjadi hantu, sama sekali nggak berbaju merah, nggak ada baju merahnya teman-teman. Rambutnya pun coklat. Kita lihat yang lain ya. Nanti di akhir acara jangan lupa teman-teman doain ya, karena ini sungguh-sungguh parah sih kalau kata saya. Terima kasih ya Katri mau menceritakan, biar teman-teman tahu ya sejarahnya sedikit. Kita ke bagian lain di rumah ini. Jadi rumah ini itu ada 3 makhluk teman-teman yang energinya itu besar. Ada kuntilanak beneran yang ukurannya memang besar gitu teman-teman, the real Queen of Kunti kalau menurut kita. Nanti ada di bagian belakang. Ada jenis-jenis makhluk yang hitam kecil. Saya nggak bilang dia tuyul karena nggak mirip tuyul, tapi memang wujudnya laki-laki. Dan yang ketiga adalah beliau si merah yang tadi kita ceritain. Masing-masing kan punya memori sendiri yang ada di rumah ini. Cuma yang memang meninggalkan sejarah ya beliau. Oke, ini foto-fotonya di zaman dulu. Foto juga. Oke. Ini ciri khas rumah zaman dulu tuh kan atapnya kalau yang tinggi banget ya teman-teman, kalau yang rendah ya dia rendah banget gitu. Ornamennya rata-rata kan masih kayu ya, kayunya kayak kayu jati sih. Saya sih nggak terlalu ngerti kayu-kayuan, tapi ini kalau dilihat dari itunya kayu jati. Nah itu contohnya sih, digambarkan orang-orang tuh seperti itu, si berem itu teman-teman. Ini kamar untuk waktu syuting film, yang pernah dipakai syuting film teman-teman. Saya sendiri sih belum pernah nonton film ini jujur. Foto-fotonya tuh zaman dulu di Bandung, Pengalengan seperti ini. Foto-foto zaman Belanda. Oke, itu foto-foto tahun 1917. Masya Allah, mesin ketik tuh teman-teman, keren banget ya, masih ada semuanya begini, antik. Nah tadi kita lihat ya ada sekelebat bayangan di sana ya, di jendela, tapi hanya shot gitu aja, masih belum mau menampakkan dirinya. Lampu gantung, kalau ciri khas ruangan zaman dulu kan ruangannya agak bersekat-sekat ya teman-teman. Nah ini nih tempat yang banyak orang-orang lihat, itu
ada noni-noni Belanda. Kita coba naik ke atas. Biasanya di sini ke atas beliau. Ini mah contohnya ya. Seperti itu. Oke, kita naik dulu. Ini juga ruangan untuk salah satu sosok si ibunya ini di film ini ya. Kamar Ibu judulnya teman-teman. Wow, coba kita lihat. Tuh, wow, takut banget ya ngeliat tempat tidur besi begini. Nah, kalau malam nih si itu suka ngaca di sini teman-teman. Si cewek itu. Nyisir-nyisir gitu teman-teman. Tapi nggak pakai sisir ya, ngus-ngus rambutnya lah. Tempat tidurnya masih wow, jadul banget deh. Ini mah sosok di film ya. Saya paling takut tuh lihat tempat tidur kayak gini yang ada kolongnya. Takut dari bawah kolong ada yang ngambil kaki kita. Coba kita lihat keluar lagi. Nah, di sini nih sering berdiri sosok yang oke teman-teman. Kita lihat tadi di situ ada si merah ya, yang katanya berwarna merah itu ya, sekelebet di situ ya. Dia sempat berdiri, begitu kita senter langsung kabur. Mungkin karena cahaya ya teman-teman, cahayanya itu mengganggu mereka. Nah itu di pojok situ tadi itu laki-laki ya, maaf bukan tuyul tapi memang kecil perawakannya, agak berkumis. Kalau teman-teman dulu suka nonton film-film model kayak Chaplin, ada laki-laki yang pendek terus kumisnya tebal. Nah itu seperti itu. Kalau warga sekitar kan suka dengar bunyi-bunyian ya dari rumah ini. Nah, yang bunyiin itu bunyiin dia memang sering melempar sesuatu gitu, tapi yang dilempar nggak ada, emang berbunyi-bunyi. Kadang-kadang berbentuknya pasir, emang begitu dia. Nah si pasir tuh kelempar kena ke si kayu-kayu itu. Entahlah ngapain dia, iseng kali teman-teman. Tak 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 gitu, kadang-kadang gitu bunyinya, kurang lebih seperti itu. Ini kamar berikutnya. Ini contoh buat ornamen di film, kan ada jenis pesugihan gitu-gitu ya teman-teman. Amazing banget ya, totalitas tuh, keren banget nih sebenarnya. Di balik sejarah tempat ini dulu, sekarang tuh dibentuk jadi tempat yang sebenarnya enak banget buat dijadiin pelajaran nih dari kisah-kisah ini. Turun deh kita ke bawah. Kita balik lagi ke ruangan yang tadi. Aman ya guys, ada sesuatu yang berlebihan sih, cuma
cerita yang tadi aja. Yang lainnya sih sejauh ini masih aman. Nah itu tuh di situ tadi itu ada sejenis kunti ya, biasa lah makhluk-makhluk sekelebet dari luar karena ruangan ini dingin. Oke. Bahagialah mereka kita tinggalin. Oke, cukup sampai di sini teman-teman untuk petualangan kita hari ini. Semoga kisah-kisahnya bermanfaat, terutama tentang sejarah-sejarah bangunan-bangunan lama. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Share juga ya.